ternyata dua titik kita sadar nikmat, ketika dapat dan ketika hilang. Kayak mau nganggo kaos. Kelingan nganggo kaos, sedina ning sawah kebeli kelingan nganggo kaos ke. Kelingan maning aku waktu adus. Anak kaos aja gitu. Nah sama orang punya istri juga begitu. Orang punya suami juga begitu. Senangnya waktu pertama ada di pengantin. Wah senang. 6 bulan lah. Manak-manak dari pegelekin. Kelingan maning dua laki waktu lakinya mati. Ya iya. Harus selalu di ambang sadar kita. Dalam ruang consciousness. Ya, dalam kesadaran selalu, bukan dicerita-ceritain. Zaman king tidak ada ke duitnya, ya dirindik nang. Tidak maning. Ya, artinya bahwa menyadari kenikmatan itu sendiri juga ya mungkin saya juga sulit untuk merumuskan bagaimana kita selalu menyadari kenikmatan. Ya minimal masa sadarnya diperpanjang lah minimal sih. Tetap enak lalainya sih. Tahu itu kan. Akhirnya kita selalu senang kan alhamdulillah lagi ya. Ketika kita selalu menyadari kenikmatan Allah maka minimal akan mengurangi penderitaan kita ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Iya. Ya justru karena itu, karena orang itu tidak paham yang sebenarnya nikmat, maka akhirnya menjadi penderitaan karena dia tidak paham. Boro-boro alhamdulillah malah nangis pisan, kecewanya bukan main, padahal diberi kenikmatan. Ya mungkin saya sering berulang-ulang menceritakan ada orang yang nanam padi 40 hektar nggak jadi, gabung. Jadi kita alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. 40 hektar beli panen gabung, alhamdulillah. Akhirnya menjawab, kita kurang sepida maning Pak Kiai. Maca sholawat ping sewu nggak sembayang tak lakoni. Ya justru karena sampai tukang maca selawat digabungkan kabeh parene. Iya. Ya itu termasuk orang binaan saya yang saya bina lama udah. Ning laki kurang bakti sepira. Iya justru karena sampai zauja solihah pun digabungkan kabeh parene. Salat tahajud ngal bengi durung pernah ketinggalan. Dia justru karena tukang tahajud pernah digabungkan kabeh. Ya karena dia paham bahwa padinya digabungkan itu adalah saking sayangnya Allah karena suaminya mau kawin lagi menjanjikan setelah panen. Ya karena dia tidak paham diselamatkan oleh Allah itu. Akhirnya nangis kan. Jadi ujung-ujungnya mah saya menduga dan kuat dugaan saya bahwa penderitaanmu itu adalah berawal dari suudzon kamu juga kepada Allah. Paham? Panaib. Ya wes. Iya. 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 Ketika orang
sudah meyakini bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah bukan disebabkan karena doa kita. Karena memang dari awalnya Allah sudah berencana akan memberi kita. Makanya kan saya dengan bahasa mediator. Ketika Allah menghendaki ingin memberikan sesuatu kepada kita, maka Allah akan menggerakkan hati kita meminta. Aplikasinya, ini setiap hari banyak orang yang saya kasih doa. Bahkan durung waya dikabul mah kaligane ki kongkon maca salat ping 1000 ki balik maning beli kuat si Pak Kiai. Kakean. Iya. Mata ya rozak ping 308 ngatus sembayang pidang dina aja kini macam kan ya sirang rezekine pidang dina pengen. Jadi artinya bahwa terlalu berat sekali ketika Allah tidak akan memberi, hati kita ini berat sekali untuk meminta. Secara empiris saya merasakan ketika orang datang meminta bantuan doa kepada saya. Ketika saya itu merasanya males sekali mendoakannya itu suatu pertanda bahwa dia nggak mau dikasih. Kalau yang ngantuk ya beli yang enggak. Tapi ketika hati saya terdorong dengan sungguh-sungguh meminta, dengan terkonsentrasi dan sepenuh hati, ya Allah kabulkanlah keinginannya. Allah juga menggerakkan hati kita untuk meminta. Itu kan satu sisi bahasa yang kira-kira bisa masuk sana masuk sini kan gitu. Nah, kita ulang lagi bahwa ketika orang sudah yakin dengan qada dan qadar Allah dan tidak ada penyesalan apapun yang terjadi karena hanya siap menjalani Allah, nanam padi nggak pernah jadi, terus nanam padi, berjuang terus berjuang. Satu, orang ini tidak mungkin terjangkit putus asa. Dan orang ini pasti punya etos kerja yang luar biasa. Sampai kepada mati pun sudah tidak takut lagi. Ini yang dikhawatirkan. Kalau umat Islam meyakini hal semacam ini bisa mengguncang dunia. Kematian adalah satu kehormatan ketika kita sedang melakukan kebajikan. Ketika kita sedang memperjuangkan hak, melawan kebatilan. Memang kita pertaruhkan. Dan kita tidak takut mati. Apalah artinya mati? Ini mengerikan sekali. Kalau qada dan qadar itu merasuk dalam diri seseorang, maka dia pasti menjadi orang hebat. Saya enggak iya. Sayyidina Ali. Ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, hendak kemana engkau? Dia berkata bahwa saya hendak ke kota A untuk berdakwah. Setelah itu Umar berkata, kenapa engkau pergi ke kota A? Sedangkan di kota A itu sudah ada terjangkit wabah ini yang kamu banggakan. Dikatakan oleh sahabat yang menanyakan ini, kenapa kita harus takut dengan penyakit itu? Bukankah kita sudah ditakdirkan oleh Allah? Kalaupun tidak terkena, bagaimana kita tidak terkena? Terus Umar menjawab, memang betul kalau kamu ke sana, kamu akan terjangkit dan mati juga akan masuk ke takdir Allah. Dan kalau kamu menghindari kota itu dan kamu hidup, kamu juga akan memasuki takdir Allah berselamat. Kalau dari biologi saya memahami bahwa kode dan kode itu akhirnya seperti teori probabilitas. Ya. Ada dua kemungkinan, baik dan kita ada
Makanya gini, kalau kita melihat Allah, maka kita mengerti bahwa ketika Allah akan mengucurkan rahmatnya kepada kita, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Dan ketika Allah menutup rahmatnya, sekalipun manusia sedunia akan membukanya, tidak mungkin terbuka. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilalah. Kalau kita melihat Allah, maka yang memuliakan kita adalah Allah, dan yang menghinakan kita adalah Allah. Innaka tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Bukan karena kita anak pejabat, bukan karena kita punya harta, bukan karena kita punya kekuasaan. Kalau kita melihat Allah, maka pangkat kita diberi oleh Allah dan pangkat kita dicabut oleh Allah. Innaka tu'til mulka liman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kalau kita melihat Allah, ya, bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Wallahu fa'alul lima yuri. Kalau kita melihat Allah, Allah menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Kalau kita melihat Allah, maka rizki akan diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Innallaha yabsutu rizqa li'ibadi man yasha. Kalau kita melihat Allah, tidak ada urusan dengan aturan. Innaka tu'adzibu man tasha wa taghfiru man tasha. Engkau bisa menghukum siapa saja dan engkau bisa mengampuni siapa saja. Itu semuanya kalau kita melihat Allah. Kalau kita melihat diri kita sendiri, saya bisa minum, saya bisa makan, saya bisa tidur, saya bisa kawin, saya bisa punya anak, saya bisa usaha, saya bisa jadi presiden, saya bisa jadi menteri, saya bisa bunuh kamu, saya bisa bangun masjid, semuanya bisa. Sekarang Anda mau melihat siapa? Itu saja persoalannya. Iya kan? Dan dialog itu kan satu kepasrahan total, bahwa intinya kita tidak akan bisa lari dari takutnya. Ya justru karena itu. Makanya ketika Anda masih sebatas melihat diri Anda tetap akan menyangkal bahwa bukan Allah yang menentukan, tapi aku yang menentukan. Itu saja persoalan. Iya, iya. Ada kemungkinan kalau seandainya nalar kita lebih dilatih, hati nurani kita lebih diterangkan, kita lebih mampu melihat probabilitas ini yang lebih baik untuk kita. Karena kalau kita melihat cerita-cerita para waliullah itu kan bisa melihat mengestimasi sesuatu yang akan terjadi di Iya. depan, gitu kan? Iya. Dia bisa memilih itu. Iya. Ya makanya kan ketika kita dikasih tahu film negatifnya, klisenya diperlihatkan, apa yang bakal terjadi, itu kan kita meyakini memang sudah ada program. Kehidupan kita kan ketika proyeknya itu dinyalakan kan, dibenturkan ke tembok. Iya kan? Masa ning klisene lagi ngebug ning tembok keturu, ya belum mungkin. Itu persoalannya. Makanya jadi kedua hal, syariat dan hakikat, itu saya kira sah-sah saja. Makanya saya sih tidak menyalahkan orang yang mengatakan bahwa kita wajib berusaha, kita wajib belajar, kita wajib ini. Iya, secara syariat memang begitu prosesnya. Ya, kalau mampunya segitu ya sudah. Kalaupun orang itu menjalani syariatnya dengan betul, perintah Allah dikerjakan, kausalita menjadi acuan hidup dia,
baka pengen sugu ya kudu makayang sing vokal, baka pengen pinter ya kudu belajar sing vokal. Iya. Enggak ada masalah bagi saya. Dan saya tidak akan memurtadkan dia kok. Saya tidak mengkafirkan dia, tidak. Tetapi kan yang kurang ajar kan dia sini tidak konsekuen. Ngakuinnya pengen sugu tapi males. Ngakuinnya jare pengen pinter, ke situ rubah. Jare pengen selamat di dunia wal akhirah, gua sih main lembuk benih sakingan. Ini kan persoalannya. Jujur dong. Kun syar'iyan haqqan. Jadilah engkau betul-betul syar'i, betul-betul. Buktikan bahwa engkau takut neraka. Kenapa kau lakukan kemaksiatan? Ini kan suatu pertanyaan besar nih sebetulnya. Jari putih neraka, gue masih korupsi besir aku. Badau gitunya rakyat. Berarti kan gelibet di neraka siraku. Kalau yang kau betul masuk surga, buktikan itu anak yatim kasih makan. Yang kamu cuek aja sih. Teman kita yang sengsara juga nggak ditolong nggak apa. Atas dasar apa Anda masuk surga? Tidak pernah berbuat kebaikan kepada sesama. Ya tapi kan saya sholat, ya nggak ada urusan dengan sholat mah. Sholat tidak mengantarkan kamu ke surga kok. Ya boleh. Bisa jadi mengantarkan ke neraka. Ya iya. Bisa mengantar ke surga, bisa mengantar neraka, bisa terjadi. Itu persoalannya. Jadi orang yang mengklaim syariat sebagai acuan dalam kehidupan, juga dia tidak konsekuen kok. Ketika tertangkap dia sedang melacur, coba tanyakan, jari pun neraka. Jari mau aja neraka kok. Wala aqwa ala naril jahim. Kusikan dulu teman siraku. Terjadi ada sesuatu dalam dirinya yang di luar kendalinya sendiri. Bahwa Anda pun tidak bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Sabar teman siraku ya. Kekuatan teman. Ayo. Jadi ya ini kan satu realita. Jadi sekarang bagaimana kalau dia benar-benar takut neraka sehingga dia tidak lagi berbuat jahat. Ya kan begitu. Dan tidak merugikan orang. Dia siap melawan godaan. Uang 1 koper untuk teken. Tidak bisa. Ini korupsi namanya. Demi kemakmuran bangsa Indonesia yang sekarang sedang menderita ini. Saya tidak tega untuk nyembelih rakyat dengan kaleng ini. Ditolaknya uang. Hebat kan? Hebat. Apa enggak hebat? Yang nyatanya enggak. yang tidak mau menerima hakikat pun berkeras pada syariat. Syariatnya tidak juga kok. Iya kan? Iya. Ujung-ujungnya gimana? Ya memang dilematis sekali semuanya. Dari sini pengennya apa sebenarnya gini? Pentek jorta terlepaskan kamu punya kemampuan sendiri, punya kuasa sendiri, bisa ngatur sendiri. Ya, aku tinggal hanya menonton apa yang kamu lakukan, baik kasih pahala, jahat kasih siksa. Begitu maunya. Apa engkau sudah tidak mau lagi bimbinganku? Mereka kan menjadi persoalan-persoalan sangat inti sekali. Menjadi satu pertanyaan besar. Benarkah orang itu percaya kepada sorga dan neraka? Mari kita buktikan. Ini mesti doyan je lambe abang. Mesti doyan je. Memangkas proyek-proyek. Lalu gimana? Lah ya, ini kan satu realita. Nun? Lah ya karena itu. Jadi makanya ya sulit untuk merekonstruksikan
orang yang sudah pada tingkatan hakikat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu tidak bisa dilihat secara fisik loh. Adanya di dalam hatinya itu sendiri. Sebab nanti dalam kehidupan sehari-hari orang yang sudah tingkatan hakikat nyawe kawekel je. Iya. Janji karo wong tekan-tekan diumbangi, padahal ngumbangi sira priben jadi jam 5 atau jam teka. Apa dikira kalau hakikat terus menang be kono teka sira beli wis. Wong uji utang garap nyurutang sira beli wis kan bejare Gusti Allah. Ya, tidak juga seperti itu. Nah, jadi syariat itu adalah bungkus. Di dalamnya itu adalah hakikat. Tetap saja dalam perilaku di dunia maya kita secara syariat. Orang utang ya ditagih. Iya kan? Kalau nggak tagih, tagih lagi. Kabur, laporkan polisi. Iya kan? Bahkan dipurakan, itu sudah hakikat urusannya. Iya, pada tingkatan fanaziratun ila maisarah. Tunggu sampai dia mampu, itu masih syariat. Tapi sudah wa antasaddaqu khairul lakum. Purakan baik, itu lebih baik. Itu sudah urusan hakikat itu. Karena dia yakin setelah selesaikan Allah pasti akan memberi yang lebih baik. Yang pasti mampu ya punya fasilitas. Ya itu kan justru. Jadi di penghujungnya kita merekonstruksikan, artinya memadukan ya, mensinkronkan antara syariat dan hakikat itu ya saya kira tidak bisa secara vulgar demikian ya. Iya kan begitu. Yang terkadang kan dibentur-benturkan. Yang gak usah dibentur-benturkan. Kedua-duanya saling berjalan, saling sejajar, ya kan begitu. Jadi orang yang tingkatan hakikat, ya punya istri juga, punya anak juga, ya. Wa yamshuna fil aswaq, kan gitu. Masih ke pasar ya ke pasar, nggak ada urusan tuh mah, saya rasa. Yang membedakan itu hanya dorongannya. Nah, disitulah makanya urusan hati mah. Makanya kan begini, satu pelajaran penting ketika seorang yang sangat berpegang kepada syariat seperti Nabi Musa alaihissalam, ketika dia diperintahkan untuk berguru kepada Nabi Khidir, itu kan satu pelajaran yang sangat penting sekali. Kekalahan dari awal sudah kelihatan. Kenapa? Satu syarat, tidak boleh bertanya. Gampang teman, cek. Iya kan? Iya, kelihatannya mudah, tidak boleh bertanya. Hatta uhdisa laka khubra. Nanti akan ceritakan setelah selesai pelajaran, nanti akan aku ceritakan. Di tengah perjalanan kamu tidak boleh bertanya apapun. Wala tas'alni hatta uhdisa laka khubra. Iya kan? Ternyata ya kecil bisa. Ini kan satu dialog yang sungguhnya ironis ya. Iya. Setelah begitu Nabi Musa bilang satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya insyaallah bisalah. Sanggup. Lalu ditanya lagi, atas dasar apa Anda begitu cepat menjawab sanggup? Padahal Anda tidak pernah berpengalaman di bidang ini. Wa kaifa tusbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Atas dasar apa Anda sabar, Anda belum berpengalaman dalam hal ini? Ya kan? Itu kan satu ya itulah kira-kira orang syariat itu seperti itu. Menganggap sepele terhadap sesuatu karena kelihatannya gampang. Ternyata sulit untuk tidak bertanya saja itu. Ya kan begitu. Ya. Orang yang sudah hakikat tidak bisa dilihat dari segi syariat.
Oh iya, nggak bisa. Dia tetap perilakunya ya tidak akan menyimpang dari syariat, tetap. Iya. Kalau menilai dengan basiro, Iya. mungkin ada tingkat tadi seperti itu, ada salah, ada benar. Mm-mm. Menilai basiro, kita kira-kira benar apa penilaian kita benar. Ini kalau misalkan saya gitu lah, probabilitasnya gimana? Ya begini. Ketika Anda bangun kesiangan, sehingga sholat subuhnya lewat. Ketika dengan rasio, dengan syariat, Anda harus menyesal dong. Ya Allah, ketinggalan subuh. Istighfar pipitu likur. Iya boleh. Banyu wudu bare nangis kan. Iya boleh. Minta ampun sama Allah pun siang. Itu betul. Tetapi ketika ada orang yang mengatakan alhamdulillah Gusti Allah kok eman temen. Kita kok kon ditugakan turun itu supaya istirahatnya full. Salah enggak? Salah enggak? Kok baik sekali Allah. Allah tahu saya ini capek banget. Wah, penatnya bukan main. Sehingga tadi pagi saya tidak dibangunkan oleh Allah. Suruh tidur aja dah katanya. Asal salam beli kon. Ya. Lah iya. Ya. Nah jadi ketika kita masih menggunakan akal sudah bagus. Kalau orang menggunakan akalnya sudah bagus. Dan betapa Allah berulang-ulang minta suruh menggunakan akal. La'allakum taqilun, la'allakum tatafakkarun. Ya ulil absar, ya ulil albab. Semua selalu dipanggil kita untuk memanfaatkan akal kita. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dunia seperti ini. Iya kan? Kalau alhamdulillah barangkali menurut syariat terlalu ekstrim Bu ya. Minimal rugi al-qalamu an salasin. Ya. Iyalah. Sekarang begini. Kalau kita sudah merasakan bahwa nasib kita seperti ini, rezeki kita seperti ini, lahir di sini, bulan ini, tahun ini, nasib saya seperti ini, dan semuanya seperti ini, dan kita sudah menerima dengan segala senang hati, kalau memang itu adalah ketentuan Allah, ya udahlah, yang penting saya jalani. Saya kira selesai persoalannya. Dia akan menjadi orang yang dapat menikmati kebahagiaan di dunia ini. Yang dia pesan pendeta kan karena selalu berkeluh kesah. Kenapa harus seperti ini? Kenapa beli panen? Kenapa warungnya beli payu? Ya kan? Kenapa harus tabrakan mobilnya? Kenapa harus jatuh sakit? Mesti duit langka, saya kepisah rumah sakit. Ya. Ya, artinya sampai titik darah penghabisan. Sakit, ke rumah sakit ditolak karena nggak ada uang. Dibawa pulang, ya wus. Sakit, langka biaya, resikonya mati. Ya mati-matilah, nggak ada urusan kok. Bisa tekan kon, bisa deh. Ya kayak der beli barangnya. Nasbi alal bala. Iya. Jadi artinya ketika kita melihat
pemikiran seorang, pemahaman agama seperti itu. Nanti kita klasifikasikan ya, bahwa ini baru menjadi muslim, belum menjadi mukmin. Sebab mukmin dengan muslim berbeda. Baka sing cengkelit, sing gada-geda kon kah ya itu mah muslim. Iya. Kalau orang itu mukmin pasti muslim. Kalau muslim belum tentu mukmin. Bocah 2 ijazah SMP pasti tamat SD. Bocah tamat SD ya durung tentu 2 ijazah SMP. Wong 2 anak pasti pernah 2 laki. Atau pasti pernah 2 rabi. Iya beli. Tapi wong 2 rabi durung tentu 2 anak. Nah, jadi artinya bahwa syariat dan hakikat jangan dibenturkan seperti 2 hal yang kontradiksi. Seperti barat dan timur. Ketika kita menghadap barat, berarti kita membelakangi timur. Tidak seperti itu. Paham bikin ke? Bakal madep ngalor berarti mungkur. Itu ya tidak seperti itu. Berarti kalau kita memegangi hakikat, meninggalkan tidak syariat, tidak juga. Pada pening laut tega beda, pada sababan delato syariat. Iya. Korban, mulai toreko. Ya iya. Baka munajat dia makrifat konang baru. Iya, gitu sih ada. Ya memang sih. Jadi pada akhirnya nanti dalam perilaku sehari-hari orang yang syariat, tarekat, hakikat, makrifat dan sebagainya itu ya tidak lebih seperti ini juga sama. Iya. Ya nyong alam dunia sih. Ya makanya kudu kengelan ora. Iya beli. Ning piring ki prosesnya melibatkan berapa ratus ribu orang. Perang sana seganing piring ku ujuk-ujuk konon. Ini kan syariat dong. Warakin kau orang liwat. Gabay kau lenuto. Warakin berasa kemana kau. Sing oleh nandur gabay kau ora. Sing pare. Sing nandura, sing ngoyose, sing berapa ribu orang yang terlibat. Sampai piringnya gak oleh gawer kan ki. Sing ngeduk pasir kuarse pirang wong. Sing ngobonge pirang wong. Sing nyetak pirang wong. Sing ngadole, sing tukune, sing gawane. Berapa ribu orang terlibat. Apa yang kita nikmati ini? Itu adalah syariat. Ya tidak bisa dilepaskan. Itulah kehidupan dunia itu. Jadi urusan hakikat kan busning swarga masejen. Walau mayadaun. Tinggal keren jerit beja. Sega, ya usah sega jeruk. Apel jelek. Iya. Iya. Dia itu bertajwid dan tidaknya karena kita sudah mengerti tentang ilmu tajwid. Jelas untuk menutupi ilmuwan seorang berarti kita harus belajar lebih dahulu. Kalau untuk mengukur bahwa dia itu sudah tingkat hakikat atau belum, apakah memang kita harus belajar ilmu kehakikatan? Sebab kadang-kadang bisa jadi karena itu ketentuan Allah menurut saya kadang pendapat saya karena ketentuan Allah bisa jadi orang tersebut
Tapi karena Allah berkehendak, dia tuh bisa melakukan suatu amaliyah yang sifatnya hakikat. Iya. Beda dengan tadi. Iya. Kalau kita bisa ilmu tajwid, ya kita harus belajar. Iya. Jadi bagaimana caranya untuk kita yang diusahakan untuk belajar sehingga mengetahui seorang ini sudah tingkat hakikat atau belum? Ya begini, karena Nabi sih belajar ningti. Nabi mau juga belajar ningti. Ning gua hiro dewe kan mereka. Sempat cepet gua beli. Iya kan? Ya saya kira masalah keilmuan ini kan begini. Yang namanya ilmu itu apa sih? Jadi orang yang menyusun ilmu tajwid, dulunya itu belajar tajwidnya di mana? Sarap takon dingin. Tetap ujung-ujungnya wa'allamal insana ma lam ya'lam. Barangnya maya. Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani, Wadi'u ilmil balaghah, peletak ilmu balaghah. Kalau saya belajar ilmu balaghah, saya membaca tulisannya Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani sebagai peletak batu pertama ilmu balaghah. Nah, dianya belajarnya sama siapa? Iya kan? Jadi bahwa ketika engkau sebagai muridku dan mengerti apa yang kuterangkan, sebetulnya siapa yang memberikan pemahaman kepadamu kalau bukan Allah? Nyebuktiin sing tekur kene di ngadel-ngadel aja. Pirang-pirang tahun, puluhan tahun angger ngaji melu bareng ngaji. Oh, kayak prakoleng ke sadina-dina. Iya, siang dan malam bersama saya. Tetapi ternyata Allah tidak memberikan hidayah, enggak bisa. Malam bebodoh kita pisan. Iya, belum Mas Epeng? Ya, iya. Ngandel bikun kok. Ya, iya. Iya. Allah menciptakan apa aja? Beragama. Oh, beragam, ya, iya. Iya. Iya, nggak mungkin dong. Iya, ya begini. Perjalanan hidup saya beragama Islam ini kan dari proses indoktrinasi.
Tidak bisa dipungkiri. Sembahyang ya digebugin wong tuara. Iya. Karena beli puasa di gantung ning sumur kaya serok puasa boleh. Iya, daripada sira urip besok dari wong beli bener tak supate ni modar manjing swarga. Iya kan? Dan semua bukan agama saja, hal tradisi budaya dan sebagainya pun ya karena kita itu melalui proses pendidikan. Kalau saya hidupnya bersama serigala sejak kecil, saya juga tidak bisa berbahasa kok. Saya makan juga nggak pakai tangan. Iya kan? Etika sosial juga nggak ada. Dan saya juga tidak akan pakai baju kok. Cebok juga nggak bakal tahu saya maknanya cebok. Kalau saya dibiarkan secara alamiah sama ini. Jadi artinya bahwa dengan segala baiknya dan buruknya, dengan mitos-mitosnya, bakal balik, bakal maghrib durung balik ikana wewe. Melayu kita kebalik, udining wewe. Ya kan begitu. Dengan mitosnya, petatah petitihnya, dengan dongeng-dongengnya, dengan peribahasanya, dengan cengkalawangnya, dengan sabetnya, dengan simulasi-simulasi saya dengan hadiah-hadiah kalau saya sukses. Itu semuanya kan membangun satu kepribadian kita semuanya ini. Ya, tetapi yang mesti kita waspadai bahwa semua yang kita terima ini tidak semuanya baik dan tidak semuanya buruk. Ada yang baik, ada yang buruk dong. Iya kan tidak lepas proses budaya itu. Jadi artinya bahwa kita sendiri ya harus mampu dong untuk melakukan seleksi sendiri. Makanya kita dalam hidup itu harus termotivasi untuk selalu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan take for granted. Ma'alfaina alaihi aba'ana, mawajadna alaihi aba'ana. Ya begitulah nenek moyang kita. Ya, itu kan namanya tradisi yang dikecam oleh agama itu sendiri. Bahwa apa yang kamu terima dari nenek moyang kamu itu jangan take for granted, itu sudah benar. Ini kan dinamika pemikiran Islam seperti itu. Ya empu yang semua patuan mulmu konon ya. Ya tapi sekarang kan sudah tidak efektif lagi dan sudah tidak layak lagi. Mengapa kita pertahankan? Nah disitulah salah satu hambatan para nabi, para rasul pun ketika melakukan suatu perubahan-perubahan sosial, hambatannya adalah karena mereka sulit untuk meninggalkan tradisi yang ada. Ya itu kan persoalan. Jadi harus ada keberanian, bukan hanya boleh atau tidak. Anda punya keberanian enggak? Kalau enggak ya sudah jadi orang awam aja sih, biar enggak ada masalah kok. Dengan segala kesalahannya, kelemahan, jadi orang awam enggak ada masalah kok. Dan tergolong orang awam. Kalau orang awam bisa masuk surga enggak? Ya bisa, mengapa tidak? Itu dari wong awam. Jadi wong awam beli majing surga kan? Bisa. Man kadim tukang macul majing surga bisa, bitarmi bisa majing surga. Iya. Jasanya apa? Memang di dunia memang nggak ada jasanya. Apa kata buru macul sih? Makanya kata sega goreng nggak lesok. Jangan ini dengan lompong. Sambil lagi gesek. Kalau gesek mangan mu. Di sana pokok beloro, saru nggak beli duit. Iya kan begitu persoalannya. Nah sekarang karena kita ini tidak pernah terdorong untuk melakukan perubahan, selalu pro status quo, selalu mempertahankan kemapanan yang ada,
seolah-olah inilah yang terbaik. Sehingga kehidupan kita menjadi sangat statis. Berbeda dengan di Eropa, memang masyarakatnya dinamis di sana. Selalu. Dalam mode saja. Lihat di fashion TV itu. Ya kan? Terus diputar, dibalik, terus mencari yang terbaik. Berlomba untuk mendesain. Iya, makanan, bukan namanya makanan itu, Masya Allah setiap hari itu mau cari menu-menu baru. Barang kita, bus bisa nyambel, jangan asem, bus kun bes merurip kutul. Iya. Pendidikan yang ada, yang berjalan seperti ini, dia sudah selesai seperti itu, ya tidak pernah berubah. Itu persoalannya. Jadi ya, saya kira, dan ini suatu sekat-sekat yang membahayakan ketika orang menutup pintu ijtihad, kuala, tidak boleh mengkritisi para mujtahidin, nggak boleh, ya itulah. Iya kan, karena keburu ditakut-takuti dulu. Jadi sehingga apa yang terjadi Anda harapkan, mungkinkah begitu melakukan perubahan? Ya, kalau seorang filosof namanya Kant, itu pada dasarnya apapun yang kita terima, nilai apapun, kebenaran apapun, kata orang apapun, semuanya kita taruh dalam kecurigaan. Kita ragukan seluruhnya. Mampu berpikir seperti itu? Silakan. Iya, cara meragukan segalanya. Iya. Nanti istilahnya mas secara ini, istilahnya matalah misalkan sejak lahir, manusia ditaruh di hutan, kemudian dengan timbanya, artinya dengan tinggal dan sebagainya. Memang secara ini mungkin peradabannya seperti binatang. Iya. Karena makan tidak pakai tangan. Bukan peradabannya, binatang punya peradaban. Perilakunya. Tapi apakah istilahnya dengan akal yang tetap kan manusia tetap dikasih akal oleh Allah. Dengan akalnya itu manusia akan menemukan istilahnya sang penciptanya, mengakui sang penciptanya, atau memang seperti binatang. Ya sekarang dari mana dia bisa berpikir? Ngomong aja nggak bisa. Ketika berpikir menggunakan apa? Berbahasa nggak bisa kok. Kalau manggil temannya, gitu. Gitu. Bagaimana dia bisa berpikir? Makanya, apakah potensi berpikir itu sendiri sesuatu yang memang ujuk-ujuk begitu bisa mikir? Apakah ada ghariza muktasabah? Artinya insting melalui proses didikan. Apakah ghariza asliyah, insting yang memang pembawaan begitu? Manusia kalau tidak dididik berpikir, yang nggak bisa berpikir dong. Yang ada hanya insting asli. Lapar, pengen makan. Panas, berteduh. Ngantuk, ya tidur. Tapi untuk mana yang benar, yang ada urusan yang benar, ya pokoknya ada makanan juga makan, terserah punya siapa. Ya, artinya kaitannya dengan pengakuan terhadap adanya Tuhan. Artinya kalau Buya pernah katakan seprimitif apapun. Lah, manusia primitif itu adalah manusia yang masih dalam peradaban masih rendah, tapi sudah berkomunitas. Ada komunitas. Artinya masih pakai koteka. Makannya masih daging mentah. Api belum menemukan api. Rumahnya masih gantung di wiwitan. Iya, tapi istilahnya dalam ininya, tapi itu menemukan itu mengaku. Oh ya iya, dia melihat ahli-ahli menggelegar, melihat hujan, angin tumbang, menumbangkan pohon-pohon. Dia ada rasa takut muncul. Dengan sendirinya dia akan menebak-nebak, akan meyakini bahwa ada kekuatan di luar kekuatan alam ini. Dan itu sudah menjadi konsep agama yang awal. Ya, tapi kalau misalkan seperti tadi yang sebutnya dengan
binatang. Ya kalau sendirian ya bagaimana? Saya tidak bisa membayangkan. Nah ini hipotesa, eksperimen semacam ini kan dirangkum oleh seorang filosof muslim namanya Ibnu Tufail. Kenapa Ibnu Tufail? Karena dia itu dalam esainya, dia bercerita tentang kemampuan manusia itu yang sekarang ini apakah hasil pendidikan, apa alami seperti ini. Maka dia membuat satu cerita, yaitu seorang bayi dibawa serigala, tinggal di hutan bersama serigala. Ya ternyata nggak bisa apa-apa. Makanya yang terkenal menjadi Ibnu Tufail, ada Tifl itu. Fungsi otak dan perjalanan otak. Ketika dalam satu hadis Allah menciptakan makhluk dengan 4 jenis. Ada yang dikasih nafsu, tidak dikasih nafsu. Kita binatang. Iya. Ada yang dikasih akal, tidak dikasih nafsu, itulah manusia. Ada yang dikasih nafsu, tidak dikasih akal, itulah manusia. Nah, dari segi itu, sekalipun dikumpulkan kalau binatang, karena memang fungsi kita tidak berbeda, karena ada kemampuan dasar yang memiliki, yang bisa berbeda itu dari akal. Memang kali yang ditanya kalau sebenarnya itu di situ kalau. Ya, begini, kita mengenali orang tua, ini ibu, ini bapak, dari siapa? Nyung mbok bapak nek, senang ku anaknya siapa nang? Anaknya siapa? Anaknya mama, mama siapa? Mama Wahid. Dia tiap hari, ini bapak kamu, ini ibu kamu. Ini saudara kamu, ini kakak, ini adik, ini mamang. Diperkenalkan setiap hari. Terus diindoktrinasi setiap hari. Kalau sejak kecil tidak pernah diperkenalkan mana ibu, mana bapak. Sebentar itu gak masa takon bapak kita siapa. Nah, ketika dia kenanya bapak saya mana, ke setiap hari, lah ini bapaknya. Dia kenanya bapak saya sih mana, akan bertanya juga kan. Ya ketika dia tidak bergaul dengan sesama manusia, dengan binatang, ya dia berperilaku seperti binatang itu. Nah makanya saya menduga bahwa wa'allama Adam al-asma kullaha itu, bahwa Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama kali di dunia. Dari sisi dialah orang yang paling punya tingkat intelektualitas yang tertinggi di dunia pada waktu itu. Tapi dari segi kemanusiaan, dari segi manusia yang manusia dilahirkan di alam dunia dengan proses kelahiran dan lain sebagainya, itu kan setelah berkembang. Toh harus ada manusia pertama dengan adanya alam ini kan. Ya sekarang kan begini, kita secara insting seksual, sekalipun kita di tengah hutan dengan binatang, itu insting seksual kita alami. Nggak perlu diajarin, pasti kita melihat cewek kita langsung tagrep. Tapi kenapa sekarang kita harus melamar, datang baik-baik, ada bas kawin, ada khotbah, ada ijab, ada kabul, ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban. Itu kan dari budaya sesungguhnya. Ya kalau kita tidak punya budaya, ya kelayabatan gepek langsung diceragal, langkah urusan. Iya. Budaya beda, akibatnya hukumnya juga beda. Lah ya iya. Dengaran mau beli keluyuran yang mau batuk hilang. Ya iya, hilang bakal itu. Oh nggak dengar bengidu nggak masa balika, kepang. Polisi kan disebut. Oleh nyolong. Nah ya itu kan jadi artinya bahwa nanti ketika kita sekarang pun berpikir, kita bisa merasakan, kita bisa memegang satu tradisi, mematuhi satu aturan. Ini kan juga ya kita harus menghargai dong.
jasa mereka yang terdahulu yang telah membangun kita. Apakah melalui sebagai seorang guru mengajar tiap hari, atau juga menjadi tokoh yang menjadi yang kita teladani, atau juga apakah pengarang yang menulis buku yang pernah kita baca, atau mubalik yang pernah berceramah dan kita dengarkan. Itu semua kan proses mempengaruhi seperti itu. Nun? Ya, jadi di situ yang menjadi persoalan kita sekarang ini adalah kita di sini orang Indonesia dan secara kebetulan beragama Islam. Percaya atau tidak, walau bagaimanapun Islam di sini tidak mungkin sama dengan Islam yang ada di Mekah. Tidak akan sama dengan Islam yang ada di Belanda. Karena yang mendominasi perilaku kita itu bukan agama. Budaya. Budaya itu termasuk ya, lagu-lagunya, peribahasa, petata, petitih. Ya kan begitu, mitos-mitos, dongeng-dongeng, cerita-cerita. Ya, pendidikan, pengajaran, pergaulan, norma-norma sosial yang ada. Itu yang membentuk kepribadian kita. Iya kan? Kok kalau di Mekah orang Islam kok jujur? Kalau di sini kok bobat kabeh? Ya memang budaya kita begitu. Bahwa kebohongan itu menjadi bagian dari kebudayaan kita juga. Karena kita butuh bohong. Ya, akibatnya apa? Kita sangat mentolerir kebohongan. Ketika kita dibohongi oleh teman, ya kita sialan lu, paling semono. Tapi ketika di negara yang maju seperti di Amerika, seperti Inggris, terkejut, kok begitu sih? Kok bisa dia berbohong? Kan luar biasa, seperti pukulan. Yang namanya cengar-cengir baik. Ketemu mana nggak ada gede. Ya memang begitu sih keadaannya. Iya kan? Lamun ning Libya anda bocah wadon meteng lahiran langkah dipodari kan kau sini kabilai kan disuka. Pokoknya masa balik kabeh. Penemburi-puripan kan kau unteng. Ini kemana beli sih? Ditutup-tutupin orang tuanya. Kon mana sing ado mana lahiran kan balik-balik wis umur. Iya. Ya kan? Itu kan perilaku semuanya itu. Iya kan? Ya artinya sampai sekarang untuk mencari seorang perempuan yang utuh perawan saja itu sudah sulit. Ya sulit. Jangan kecewa ketika sirah busana sing dingini. Masa ketemu bakal pengen asli ya kayak Syekh Puji. Kira-kira berubah. Ya bakal wis mahasiswa sekolah ning Jogja ning Amerika wis gah ruwet. Nah, jadi di penghujungnya kita bahwa saya sangat mendorong dan selalu wacana itu saya kembangkan dalam pemikiran bahwa kita ini harus selalu punya inovasi, punya keinginan untuk melakukan perubahan terhadap yang ada di sini. Ya memang kalau nggak cerdas boro-boro merubah yang ada aja nggak paham-paham acan. Tapi kecerdasan juga kan tidak datang dengan sendirinya. Berproses. Dari mulai menata kembali pendidikan. Bahkan SD nilainya rata-rata 6. Masuknya sekolah kejuruan, SMP kejuruan. Pragat kun wis. Percuma badi buang-buang duit
Wis jadi tukang masak, jadi tukang sapu, jadi tukang labur, office boy. Nah, pakai SMP yang nilainya kurang dari 70 masuknya SMK, kejuruan, tukang las, tukang ngecat mobil segala macam. SMA harus di atas 70 rata-rata. Iya kan? SMA bahkan nilainya kurang dari rata-rata 7 tidak boleh melanjutkan ke perguruan tinggi. Percuma berarti buang duit pekin. Ya ini saya bicara ketika nilainya benar. Nilai paling cilik bakal 5 bisa dibanding di bocah. Iya. Nun? Ya, kalau Nabi Muhammad ya 200. Iya. 200 tuh ya sudah super jenius. Sebab ukuran 130 saja itu sudah jenius termasuk. 130 itu sudah kelompok jenius. Kayak Habibie kayak 130 kan enggak. Non? Tolak ukurnya pakai teori Raymond Bene. 2 orang Perancis yang mengadakan penelitian menguji intelligent question seseorang. Gabungan dari 2 orang teori itu menjadi Raymond Bene. Ya, umur akal dengan umur tahun dikalikan 100 itu namanya IQ. Don? Kalau pendapat Ibu Sina itu gimana? Kalau misalkan Ibu Sina itu kan suatu akal itu ada 9 kalau masalah. Akal. Ya. Ya 9 boleh. Kalau saya 17 juga ada boleh. Ya, dan saya kira itu akan menjawab tentang apakah mungkin misalkan seorang anak dilahirkan kemudian dia berada di tengah-tengah Tuhan, berada di tengah-tengah hutan. Kemudian dia mencari Tuhannya. Saya kira itu bisa dilihat kalau misalkan kita membaca novelnya Yunus. Yunus itu kan ada seorang anak dilahirkan di situ lalu dipelihara oleh serigala. Kemudian anak ini mencari Tuhannya dan dalam yang tersirat dalam novel itu anak itu mencari kenapa misalkan Tuhan matahari sekarang 9 lagi dan dia terus mencari dan bagi saya bisa saja ketika misalkan anak itu lahir di hutan lalu kemudian mencari Tuhannya terus mencari dan pada posisi ketika dia menemukan Tuhannya maka pada posisi itulah akal potensial yang ini dikatakan oleh Ibu Suni. Karena kan ketika misalkan bayi dilahirkan itu kan, Iya. ada bawaan maksud yang memiliki potensi belakang. Iya. Iya. Artinya begini. Bayi dibawa serigala, dipelihara serigala sampai umur 30 tahun. Akan kita dapatkan persis perilakunya seperti serigala. Iya kan? Kalau serigala disekolahkan tetap serigala. Tapi anak yang berperilakunya seperti serigala kita sekolahkan. A, I, U, E, O. Bisa dia. Iya kan? Di dresur untuk mengucapkan. Keluar juga A, I, U. Iya. Tiap hari kamu namanya Hasan. Hasan, celinguk meneng. Oh, Hasan. Akhirnya dibunyi Hasan. 10 tahun kemudian dia sudah tamat SMP dalam usia yang sudah 40 tahun dan tidak mungkin akan mengejar anak normal yang lahir di tengah masyarakat. Oke, itu kepanjangan ceritanya. Ini realita, kenyataan, peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi.
ada serdadu Jepang, pernah dengar gak dengan? Ketika perang dunia kedua meletus dan dinyatakan Jepang itu menyerah kalah terhadap tentara sekutu, dia saking takutnya dia masuk bersembunyi di hutan di Kalimantan. 45 dia semua Kalimantan. 20 tahun kemudian dia masih hidup nih. Jadi sendirian 20 tahun sendirian di hutan tuh. Oh itu kalau ada orang ngumpet ketakutan gitu. Dia tidak tahu bahwa dunia sekarang udah maju, Jepang sudah maju, dia nggak tahu. Apa yang terjadi? Ini orang perilakunya sudah aneh. 20 tahun nggak ketemu orang nih di hutannya, sudah aneh. Sulit diajak berkomunikasi. Sampai dibawa ke Jepang, disitulah dalam lembaga rehabilitasi itu memulihkan kemampuan berpikir itu sulit sekali. Belajar ngomong maning gini ke orang brutal. Ya, susah. Perasaannya lain. Ya, ngomongnya gegap-gegap, udah macam-macam lagi itu. Bayangkan. Jadi memang Allah menciptakan manusia dengan potensi aslinya, dia bisa berkembang ketika ada peluang. Karena kita melalui proses pendidikan. Tanpa ada proses pendidikan, maka percayalah, orang di Indramayu saja ada yang buta huruf tuh banyak. Nggak bisa baca. Jam saja dia nggak tahu. Bahasa Indonesia nggak paham. Bu aja orang arti. Ngomong Melayu orang arti gitu. Ngitung aja nggak bisa. Dia nggak sekolah aja nggak bisa. Coba bayangkan. Iya kan? Iya, tapi kalau di ini boleh saja orang pakai kotekan, tapi ada belajar juga menulis baca. Ini di Indonesia masih ada yang buta huruf sampai sekarang, nggak sekolah itu. Ya, matsu sing cilik mula. Coba silahkan Anda bergaul. Silahkan berkomunikasi dalam kehidupan ini. Apa beli kaku? Cerita tentang pendidikan masa Pahama. Tentang dunia perfilman, boro-boro ngerti. Tentang pilpres embu gak orang paham. Demokrasi orang nyambung gini. Bisane kandane sebatas nyambel, jangan asem, ngeliwat. Bumbunya apa? Iya kan. Jadi sehingga bahasa Indramayu tulen ya kan gitu. Yang sama sekali tidak mengerti bahasa-bahasa kontemporer. Nulis enggak bisa. Cap jempol semuanya. Apa yang kita harapkan dari dia? Ya enggak ada harapan apa-apa. Umur wis 1 tahun. Mungkin beli kon sekolah SD A I U. Angel kayaknya. Engkaunya uku ada ayat baca jaran. Anak pun di Bekasi Bu ya. Iya. Di Endi. Heeh. Belajar masak. Buku LAM. Baru di Endi diangkat. Lah iya. Jadi artinya bahwa Anda bisa berpikir seperti ini adalah nikmat Allah juga. Kecil disekolahkan oleh orang tua, diajari tata krama, ngomong karo wong tua kon bebasan, garap berjalan melangkah orang bilang punten,
Iya kan? Sampai mangan besendok beli kena muni orang. Atau beli kena keras-keras, mama ya ceplak-ceplek. Semua kadang-kadang diselentik sing sirik mula kan ku. Bukan sembarangan, sampai hal yang mendetil. Begitu orang tuanya enggak telaten, apa perilaku anak? Lain. Liar kok. Liar. Enggak kira li. Liar. Songong liar wis bisa pripin maning. Anaknya mondok nih kene. Kita kiai nih. Ketemu ke beli nyapa-nyapacan lewat pajak. So girumle. Ya dulunya dia tidak pernah mendapat pendidikan tata krama. Ora, kari kita menyombain ku ngalami. Wong tua ku nitpaken niki sanusi. Niki anak kula titip pentungan kebukan jeweran terserah wong pasar. Si penting ada anak sing bener. Ora, iya beli. Garap niki kita meniki dingin. Mengkonon tata kraman diaturku. Jadi mar niki ini dingin duduk langsung dingin. Punten dingin bereng manggi anak, mangga silakan. Ora. Ya punten ini mah, antakraman embu gula watu, embu apa? Embu pete, embu jengkol. Wara, embu sa memang namanya juga pepantes lambe nah. Punten ini mah, duduk jalur pun udah beli. Bagi contoh aja bahwa semacam itu, pakai baju juga, pakai lengan yang panjang. Ya kan begitu. Iya beli macam diseblak tangan di bawah tangan pendekku. Sampai hal yang semacam itu. Cara ketemu orang dengan assalamualaikum. Ya kan begitu. Sampai ngomong bahasa yang kotor juga harus dengan bahasa kiasan. Badai seseni, badai buang toya. Aja bareng ngising, bareng nguyuh. Iya. Ya ketika saya sedang ngajar anak-anak perempuan terus jengkel tangan. Depan tindak nguyuh. Cur jadi kata nguyuh. Ya liar kan akhirnya. Ya seperti itu. Orang tuanya nggak telaten dulunya. Jadi kita ini walau bagaimanapun karena di tengah masyarakat yang berperadaban bagian buta huruf gak ya anak tata krama neko. Paham beli? Ya iya. Ketemu orang nyapa kan gitu. Ya anak tamu ya silakan masuk. Orang. Dan itu semuanya bahwa yang menghantarkan kita dalam kehidupan ternyata bukan hanya halal dan haram. Beli peragat kalau haram beka. Kirumli. Surau kirumli pinter di bidang haram dan halal. Semua mana yang halal dia tahu, semua yang haram dia tahu. Tidak cukup dengan itu dalam kehidupan. Iya kan begitu? Ya banyak persoalan yang lain. Dengan perasaan kita, dengan pikiran kita, dan persahabatan kita. Bahwa ini adalah saudara, kita harus sayang sama saudara. Ya kan begitu? Sakit ngeliki, mati ya kudu ngateraken, butuh ya kudu ditulung. Itu kan pendidikan yang sehari-hari kita temui dalam masyarakat itu. Dan itu namanya yang saya sebut dengan Kitabul Hayat. Buku kehidupan. Kitabul Quran mah hanya garis-garis besar. Tapi yang mendetail ini adalah namanya Kitabul Hayat itu. Ya, justru karena itu. Jadi kalau halal dan haram aja sih ya nggak cukup hanya pengetahuan halal dan haram itu. Ya sekarang begini persoalannya. Banyak hal yang nggak pantas. Makanya jadi kadang-kadang standar berperilaku itu adalah satu, kata Rasulullah, adalah rasa malu. Fa illam tastahyi faf'al ma syi'ta. Kalau Anda nggak malu, silahkan Anda lakukan. Tapi saya malu ya, kalau nggak meriah jangan dong, berarti nggak pantas. Bukan boleh atau enggak, bukan persoalan boleh dan tidak, pantas atau tidak pantas, itu yang menjadi persoalan kita.
Ya memang nggak ada hukumannya. Tapi kan Anda menjadi orang yang tidak dihargai. Dan tidak berwibawa. Dan tidak dihormati. Salah mah beli mungkin. Tapi ya songong itu barang emang. Iya kan? Songong persoalannya. Itu. Jadi pertanyaan yang tadi itu, mungkinkah kita bisa melakukan perubahan? Ya memang kita sebenarnya dituntut. Masyarakat yang dinamis itu masyarakat yang selalu menuntut perubahan. Jangan merasa puas dengan apa yang pernah kita capai. Sekarang pendapatan kita masih $1. Setelah $100 sudah tak selesai. Ya tidak, bagaimana supaya dapat $200? Kalau menyusul $100 kayak anggapnya masih ada pemelarat Ya, itu karena itu. Jadi nanti ketika kita beragama pun nantinya tetap nilai-nilai budaya lokal, tradisi, ya kan, etika, moral yang ada, apa dikiranya tidak dituntut nanti di hari kemudian. Tapi ini kurang langka. Bisa mau kuniku bahkan kurang langka perasaan wis kurang. Lah iya kan? Yang enggak ada dong. Duduk ini kurangnya anak beli bak ngomong ke ruang tuh bahasa bebasan kok. Bahasa malah ke bahasa bebasan kan enggak. Ini pangeran enggak antak. Ning kanjeng Nabi wong tua, ning adik anta juga, ning anak anta ada. Sirah kabeh. Lamun iki kene sirah ngundang bapak, ngundangnya sirah. Pak, sirah garep mendi. Dora kabeli kunku. Ning arabe langkat je, ning Qur'ane ku. Sampai kepada Tuhan je la ilaha illa anta. Maka pangeran nabung sirah. Ila aina anta ya Muhammad. Garep mendi sirahku Muhammad. Ngarep kon ora. Ning kana mah langkah kakang langkah adik, baka anak ya sepapak ini. Bedane lanang wadon. Langkah kakang adikku, langkah kang gitu. Di langkah nama. Akhbe kabeh akhbe ni ukht. Arane bae. Langkah mas. Langkah. Nah jadi nanti dari mana kita seseorang yang secara syariat tukang sembahyang, tukang wiridan, tapi songong. Ngundang bapane sira. Ngundang emboke sira. Anak tangga mati tahlilan beli teka. Iya kan? Dalam bermasyarakat cuek. Iya kan? Bener beli makananku. Tapi sembahyang. Ingat, yang menghantarkan kita adalah bukan hanya sholat kita. Perilaku kita. Sehari-hari. Dengan masyarakat kita. Dengan alam kita ini. Termasuk bagaimana kita memperlakukan alam ini sama. Sekalipun wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang diciptakan buat kamu. Iya buat kamu. Tetapi baka iwak dintokakan kabeh beli kumane anak putu ya dora kasih lagi. Alas dibabati kabeh ki. Seperti mana? Iya alas-alas sesirah. Iya, ya karena apa? Ya karena fikih lingkungan belum dipikirkan orang. Fikih tradisi belum dipikirkan orang. Malah sekarang yang muncul adalah kelompok-kelompok radikal yang mau ngebabat tradisi-tradisi yang ada. Punten bikin mah. Iya. Iya kan? Bid'ah, murtad, halu, sosawus, dan macam. Ya entok Islamnya kun haram kan. Berangbang belum di mana kan. Karena zaman Nabi lah ke berangbang. Ya kejar. Akhirnya belum. Ya, jadi pada akhirnya kesimpulan terakhir bahwa seorang muslim yang terbaik di Indonesia seperti apa sampelnya, percontohannya. Tidak akan sama dengan muslim yang ada di Mauritania.
yang ada di Sahara Barat di sana. Nguang otak, nguang jubah orang, nggawa tasbih. Ini kan beli nggawa tas ecolak, nggawa dasi, nggawa kacamata riben, ngobil baby band beli. Menjeng kantor, ya kan, membangun ekonomi bangsanya. Ketika Siti Maria menjadi orang hebat karena jublek bening kamar, belum berangkat wadon jublek bening kamar kan pusing wong tuan iki. Stres. Iya. Yang kehebatan Siti Maria menjublek bening kamar orang kelemut-kelemut. Ya, justru karena itulah. Jadi pada akhirnya, ya kita nggak usah membentur-benturkan syariat dengan adat ya. Tetapi kita harus sinkronkan itu semuanya. Antara keislaman dan keindonesiaan itu harus sejajar. Iya. Sebab tradisi di Arab nggak ada orang perempuan jamiahan tuh. Nggak ada orang perempuan majlis takliman, rada guduk, maca yasin, maca waqi'ah, terus ngusragaman kalangkan kan. Mau diharamkan juga. Di sana nggak ada sekolah campur lah, nggak ada. Madrasah sanawiyah lil banat. Ya wadon kabeh sagurune kepala wadon kabeh. Ken sanawiyah lil bani ya lanang kabeh. Iya kan? Ning pasar lanang kabeh langka wadon pasar ke. Betul yang jeneng omah. Lah iya. Ya, makanya jadi ketika kita melihat gejala ya infiltrasi atau juga bagaimana pakai cadar, sudah mulai sering saya lihat pakai cadarnya. Tutup bleg irung kabeh pun. Mukanya enggak kelihatan. Ada kadang-kadang di Bogor, di mana Jakarta. Gitu kan bahwa wajah tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun. Otomatis kan kerjaan yang kantor lebih besar kan gitu. Belajar pasar lebih besar kan gitu. Bayangkan apakah kondisi perempuan di Indonesia yang ambil bagian berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Melu ning pasar, melu dagang, melu nutu, melu ngoyos segala macam. Semua akan ditiadakan semuanya, langsung dipenggal semuanya, perempuan tinggal di rumah. Mungkinkah itu terjadi? Ya bisa terjadi. Ketika ada kelompok-kelompok yang terorganisir dalam bentuk ormas atau parpol yang punya gagasan untuk mengislamkan Indonesia persis seperti di Saudi, bisa terjadi. Kalau mereka menang mah. Iya. 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 Perempuan tidak boleh kerja. Iya, radio. Jadi hanya mendasar dengan politiknya bisa memaksa seperti itu. Lah ya, seperti itu kan seperti itu. Jadi mengerikan jadi masalahnya. Lalu kita akhirnya akan kembali kepada agama dan kepada Allah dan pada kitab suci Al-Quran. Bahwa ingat bahwa Islam didesain bukan hanya untuk orang Saudi kok. Tapi untuk seluruh umat manusia dengan perbedaan budaya, dengan perbedaan bahasa, perbedaan tradisi, perbedaan nilai-nilai sosial yang ada. Ya, jadi nggak usah kita berkecil hati bahwa kita masih belum Islami. Bitarmi, ngoyos, nganggo tapi cing-cing sampai pupune katon. Mbabuti suket ning sawah, peburu ngoyos, liburan 15.000 untuk mencari makan sop nasi. Apakah kita akan mengatakan dia tidak Islami karena pahanya kelihatan? Ini jadi persoalan. Itu digalakkan pokoknya si proposal.
Jare sapane ayu mau bisa benok seremane. Wong edan jati barang bisa meteng je. Sing lu kadus ka? Meteng kan kok, wetenge gede. Sapa sing lumayan anu gitu. Iya. Ya iya sing perlu sih wong edan mani kudu barang makan ku iya, edan pikirane barang emang. Iya. Ya itulah. Jadi ya artinya kita kembali kesimpulan terakhirnya. Setelah kita bicara ngalor ngidul nih. Sekarang kamu beragama Islam. Pengenkah sebagai muslim yang baik? Lakonana seketemune sira. Sesuai dengan daya tangkapmu sajalah. Hanya satu. Ya. Yang konsekuen. Apa yang kamu ucapkan. Jangan sampai ada perbedaan. Kaburu maktan antakulu ma la taf'alun. Ngomong sejen, perbuatannya sejen. Bahwa Islam bisa dilakukan oleh siapapun. Wong melarat, wong bodoh, wong gempor, wong sakit, ya, wong buta huruf, wong sugih, pejabat, semuanya bisa. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nalikane sampai gegerayang, tek ketemu tekang syariat. Ini Islam, ya wis silakan. Wis tekang torekat, ini Islam, ya wis silakan laksanakan. Tekang ma'rifat, mangga laksanakan. Ini hakikat, ya wis mangga. Yang penting apa yang Anda katakan, apa yang Anda yakini, Anda lakukan. Itu yang menjadi persoalan. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun. Sing hakikat mangga, sing ma'rifat mangga, sing torekot yang mangga, sing syariat ya yang mangga. Sing syariat gah beli kudu weru kabeh. Pokoknya sing penting-penting baik lan sebisa-bisa. Maca Fatihah masih pelo, nggak ada urusan. Ini bakal pelo Pak Joni. Masih wala bedolin ku. Ya wis, begitu. Ya bakal sene pelo kabeh sih bisa. Bagian pelo gak bakal mempelo kabeh bisa. Bisa tembaka ana sing fasih tulis sing dadi mempelo ya itu mungkin perlu direvisi pengurusannya. Jadi saya ini ibaratnya kayak orang mengatakan Pak Kiai gajah itu kayak ilir, ya wis bener. Anu juga kedebugan, iya wis bener. Gajah kayak pecut, iya wis bener. Kayak bedug jo, iya wis bener. Kader kepicak kabeh sih lagi. Barang emah. Iya beli. Kader kasih kepicak kabeh kini, ya tak bener kan kabeh. Jadi ketika kita memberikan justifikasi kepada seseorang, kita pun harus melihat kondisi orang itu sendiri. Kata akhir Nabi Muhammad sedang duduk-duduk, ada orang datang dari Syam. Pulang dari Syam, dari Syria lah kalau sekarang mah. Ditanya, "Kaifa ahlu Syam?" Bagaimana orang Syria? Orang Syam, "Ya Rasulullah, orangnya itu penipu semua, jahat semua." Sodakta. Benar. Belum lama datang lagi orang datang. Bagaimana Rasulullah? Oh, orangnya baik-baik, loman, ramah, tamah, ngomongnya halus, suka menolong orang. Sodakta. Benar. Selesai kan? Konon baik sih. Iya. Sebab bagaimanapun kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kamunya orang jahat, ya ketemunya dengan orang-orang jahat. Kalau kamunya orang baik, ya ketemunya dengan orang-orang baik. Iya beli. Dugaannya juga begitu. Jadi kita mau korban sirakan. Kata Islam kucing kaku, ya wis bener kaku. Yang jadi sirah, yang sirah negara kaku wong kayak gini.
Islam itu, wah elastis, Islam itu fleksibel. Ya wis bener. Nyung kamu juga orangnya mudah, gampangan. Kan begitu persoalannya. Jadi akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing. Dan saya yakin semuanya akan berkenan di sisi Allah. Nyung sidane bisane semono. Sekolah beli, nulis beli bisa. Buru-buru maca Quran. Jadi sembahyang pribadi, ya wus, imam reba melu reba. Maca beli bisa, upah doa makamit bisa wus. Bismillah bisa, ya bismillah. Selesai. Waduh ya gampang, Islam ya. Ya memang Islam gampang, sih ngomong anggar siapa. Jadi ini satu kesan yang bagaimanapun, jangan ada kesimpulan Islam itu sulit. Islam membelenggu, Islam membatasi kebebasan. Tidak. Silakan laksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Awas gini. Tukang cat. Ngerti Gusti Allah gak? Jangan dipaksakan, tidak boleh. Tidak sah sholatnya. Tukang cat gini goblok sih paham. Kok kemarin dari tukang cat ya? Mending cat babuya. Jika dibuat tukang limpar halor. Iya bakal sajuna-juna di kudu dibersihin, kudu disikati. Ya melot setengahnya mungkin mah. Lah iya. Cuman ketika pada batas tertentu saya tidak berani untuk memfatwakan bahwa tukang macul sholat nganggo celana pendek oli. Beliwani kita namanya. Tapi ini akal-akalan mah. Jangan sampai merepotkan tukang macul. Masa tukang macul boleh sembahyang? Ya bukan wong lanang mah tukang macul karo tukang macul padha Bu ya. Wong wadon sing atu. Kalau dalam Arab kan jelas. Buruh dan amat itu beda. Iya, budak sahaya itu auratnya kayak laki-laki. Atas pertimbangan fungsi sosialnya. Dia pekerja keras. Maka auratnya pun seperti laki-laki kan. Bukan karena dia budaknya kan. Dengan orang lain pada amat dan guru ini sama kalau dengan laki-laki lain. Ya justru karena itulah jadi ini lahir ini Syekh Muhammad Abduh sendiri dalam fatwanya, dan ini menimbulkan gejolak juga di tengah masyarakat bahwa seorang kuli di tambang batu bara yang bekerja keras, kalau di sini tukang beca lah, beliau membolehkan untuk meninggalkan puasa. Dan baru dibayar ketika dia mampu kan. Sebab kalau dia puasa dan kerja batu bara, ya nggak kuat dong. Sudah melas, beli tukang beca beri puasa ke, menggap-menggap. Nah itu kan jadi persoalan kan gitu. Apakah kita mentolerir mereka itu? Boleh tidak puasa karena pekerjaannya berat. Dibayarnya nanti ketika dia sedang berkecukupan. Pas puasa, pandan di musiman, jadi sawi kopi baru ketiga. Ya itulah persoalan-persoalan semacam itulah. Jadi ini kita tidak sampai kepada, saya tidak punya keberanian untuk berpendapat seperti Syekh Muhammad Abduh seperti itu. Karena bagaimanapun kita mesti mempertimbangkan bahwa Islam di Indonesia itu artinya dipahami secara tradisional. Maka kita juga harus menghormati tradisi semacam itu. Ya kan begitu. Sebab kalau tidak nanti menjadi satu kesulitan. Bahwa Islam itu nantinya jangan dikaitkan dengan persoalan hukuman-hukuman fisik. Bahwa tujuan Islam bukan merajam orang, bukan motong tangan orang, itu bukan tujuan. Tujuannya membangun suatu peradaban manusia modern yang berkeadilan sosial, yang ditegakkannya supremasi hukum. Ya kan begitu.
yang ada permusyawaratan di antara kita semuanya, artinya sistem demokrasi semacam itu yang menjadi acuan kita. Persoalan proses hukum mah adalah kita serahkan kepada kondisinya masing-masing. Ya, Bapak itu bukan target. Masalah hukuman fisik mah terserah. Oke, sekarang kan kita sulit untuk hukuman mati nih di kesan dunia. Ya kan gitu. Dan sulit, masa tangan dipotong kan gitu. Iya. Jadi bukan berarti kalau saya mengatakan ya jangan dipotong, dihukum aja sih berapa puluh tahun silakan. Dan yang layak dipotong kan koruptor. Kalau maling ayam masa dipotong maling ayam. Yang miliaran triliunnya potong tangannya kan gitu. Itu pun sebaiknya di penjara aja sekian puluh tahun. Itu boleh nggak? Ya bisa ada tawar menawar persoalan itu. Bukan satu hal yang kepastian, karena tujuannya adalah gebrakan sosial supaya ketika angka kriminalitas meningkat maka hukuman pun diperkeras supaya orang jera. Nah, ketika sudah kita membangun peradaban yang sudah cukup baik, kita sudah cukup santun, ya nggak usah dengan keras-keras dong. Ya kan begitu kira-kira ya. Wih, iya, assalamualaikum.